ini ya, 3 macam ini ya. Begini, dumper, ekskavator dan halo, ketemu lagi dengan saya Saifuddin di channel saya Sai TV Official 27. Jangan lupa di like, subscribe, komen di bawah ini agar terdapat video notifikasi terbaru dari kami. Kita segeralah membuatkan satu lamaran untuk segera masukkan ke perusahaan, ya kan? Karena Bapak membayar itu pelatihan di sini, tidak mungkin kita hanya ikut pelatihan hanya sekedar untuk mendapatkan sertifikat KTA ya, atau sebaliknya APD saja ya, seperti itu, bukan seperti itu ya. Ngapain kita mendapatkan seperti itu tapi kita tidak dapat pekerjaan ya? Tentunya kita berharap kita segera mendapatkan satu pekerjaan ya, seperti itu ya. Ini adalah salah satu pengalaman secara singkat yang kita dapatkan dari PLPK ini. Oleh sebab itu, ketika nanti trainernya menjelaskan, tolong yang dijelaskan itu jangan dilewatkan ya, dicatat ya. Pesan saya harus banyak bertanya ya, seperti itu. Jangan sampai trainernya bertanya, dia juga yang menjawab ya, seperti itu ya. Ya, karena kita di sini belajar, jadi harus banyak bertanya ya, seperti itu. Oke. Oke, kemudian ketentuan di training kita di sini memberikan satu fasilitas pelatihan. Dalam fasilitas kita yaitu yang kita memberikan apa? Buku modul, ya kan? Ya, pulpen, buku untuk mencatat apa yang dijelaskan, apa yang diarahkan. Itu tempat kita belajar. Ketika nanti pulang ke rumah, ya kan? Apa tadi dijelaskan sama trainer waktu saya belajar tadi? Di sesi apa tadi, apa saja yang bisa kita masih ada catatan. Kita bisa buka buku modul itu, kita ingat dengan catatan tadi. Oh, ini penjelasannya tadi. Situasi darurat atau emergensi. Nah, situasi darurat atau emergensi. Saya coba mau bertanya dulu ya. Kira-kira menurut Bapak berdua yang namanya situasi darurat atau emergency kira-kira apa nih contohnya? Misalkan hanya apa menurut Bapak berdua? Oke, dari Pak Sano dulu. Siapa namanya Pak? Pak Nafis ya. Oke, ya saya ambil ujungnya aja ya. Nggak apa-apa kan? Ya. Oke, Pak Nafis, kira-kira yang namanya situasi darurat atau emergency kira-kiranya apa ini Pak? Ini yang berkaitan dengan pekerjaan Pak ya? Yang berkaitan dengan pekerjaan. Ya, bukan yang kita di rumah gitu. Dengan pekerjaan, karena ini masalah pelajaran kita di perusahaannya nanti. Kira-kira apa ya? Situasi darurat atau emergensi. Ban lepas itu masuk nggak? Kayak unit lepas ya, ban kayak gitu ya. Situasi darurat atau emergensi. Oke, saya tampung dulu. Pak, siapa namanya? Hendra. Pak Hendra, kira-kira sependapat dengan Pak Nafis atau tidak? Atau ada mungkin yang lain? Apa? Situasi darurat atau emergency? Kurang bersepakat karena kalau situasi darurat seperti lokasi itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Misalnya kalau situasi darurat, misalnya dengan diri pekerja sendiri, misalnya kita yang bekerja tapi dalam keadaan sakit. Tapi kita tidak bisa bekerja, sedangkan pekerjaan itu membutuhkan kita. Ya mungkin seperti itu gambaran ini. Jadi misalkan kita sama satu pekerjaan terjadi sakit seperti itu ya. Terus kita tidak memungkinkan melakukan satu pekerjaan itu tadi. Padahal pekerjaan itu harus dilakukan seperti itu, oke ya. Jadi begini, saya menjawab ya. Ya. Jadi penjawab punya jawaban Pak Hendra dengan Pak Nafis ya. Nanti ada Pak Robi nanti menggantikan saya ini. Saya ambil berapa sesi saja. Oke, situasi darurat atau emergensi. Yang namanya darurat ini kan bahasa kita. Yang emergensi ini bahasa orang bule ya, bahasa Inggris ya. Darurat atau emergensi ini itu sama timbangannya sama, artinya sama ya kan? Nah, jadi situasi darurat atau emergensi ini adalah sesuatu pekerjaan yang harus dilakukan segera
segera, ditangani segera, ya seperti itu. Contohnya, misalkan nanti Bapak di lapangan, ini pas Bapak ini berangkat naik bis, begitu turun di lokasi nanti teman Bapak tuh turun dari bis itu kesleo, salah turun, terkait kaki sendiri, lalu cedera, kakinya patah, maka orang tersebut perlu ditolong. Itu yang sifatnya situasi darurat atau emergensi. Perlu pertolongan yang cepat, gitu ya. Perlu pertolongan yang cepat, seperti itu. Kadang-kadang banyak orang yang salah mengartikan yang namanya emergensi, yang bawa orang mati pun ngebutnya cepat-cepat. Kira-kira pertanyaan saya yang dari sana bawa ke train sana, kita ngebut dengan kecepatan 150 km per jam, dia hidup kembali nggak sampai train sana? Malah dobrok orang. Kan banyak orang supir-supir itu kan tidak paham, dikiranya dia lampu merah, setiap lampu merah itu berbahaya Pak. Tapi jangan keliru, karena orang mati ya tetap mati, tidak bisa hidup lagi. Yang perlu ditolong itu orang dalam situasi darurat. Misalkan lagi tadi mau melahirkan, ini boleh, tetapi kita juga harus patuh dengan rambu. Jangan mentang-mentang bawa orang mau melahirkan, kita main terjang aja kan, lampu merah main terjang. Sedangkan kalau di rumah berlampu merah juga nggak bisa diterjang. Betul ya Bus ya? Sudah ada yang berkeluarga belum ya? Belum ada? Ada ya? Ya, akhirnya tahu. Iya kan, Bes? Nggak boleh diterjang ke lampu merah itu. Iya kan? Ada berapa lampu yang perlu kita ketahui? Ada berapa? Ya. Kalau tahu apa? Lampu apa? Merah. Tanda apa? Berhenti. Stop. Bahaya. Berbahaya. Kalau apa lagi? Kuning. Apa ya itu? Waspada gitu ya. Waspada. Betul. Iya kayaknya. Peringatan. Ya peringatan. Kalau wasit bikin gini kartu kuning itu peringatan. Kalau lampu merah, kalau merah apa? Keluar dari permainan. Betul nggak? Betul. Kalau hijau apa? Hijau bebas. Bebas kendala ya. Ingat gitu ya. Makanya sebab itu namanya darurat atau emergensi itu ya darurat ya itu juga, emergensi itu juga harus kita tahu ya, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami ya? Ada mencatat enggak? Ya. Jadi tolong ini diingatin ya. Jangan mentang-mentang kita jadi supir sesuka-suka hati kita, menjalankan unit mentang-mentang kita ini sudah pakai lampu merah, nggak mau tahu dengan orang lain, nggak boleh, itu salah, oke ya. Kita lanjut ke nomor 3, proaktif. Di perusahaan itu kita harus aktif dalam kegiatan tugas pekerjaan. Di dalam perusahaan itu tentunya pasti ada namanya di sana briefing. Briefing itu adalah pengawas mengumpulkan peserta atau karyawannya untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan apa yang hendak dilakukan pada hari itu ya. Seperti itu ya. Jadi kita harus mengaktifkan pribadi kita supaya kita memahami, mengerti apa maksudnya dari seorang pengawas ini tadi. Karena di perusahaan itu ada yang mengawas dan ada yang diawas ya. Ada pemimpin, ada yang dipimpin, dia ya kan? Betul nggak? Seperti itu ya. Ada yang memimpin dan ada yang dipimpin ya, seperti itu. Oke, maka oleh sebab itu kita ingat di perusahaan itu jangan terlalu banyak bolos ya. Proaktif. Kalau teman lagi mabuk jangan pro dengan dia. Nyabu jangan pro dengan dia, ya kan? Boleh berteman tapi jangan terlalu dekat ya, seperti itu. Kita lewat dari proaktif, menghargai. Di perusahaan itu kita harus bisa menghargai pendapat teman-teman yang lain ya, seperti itu ya. Karena di perusahaan itu tidak selalu pengawas ada di lokasi. Ya, ada di lokasi. Karena dia mungkin dia kedampingan, mungkin dia pakai kefron, mungkin dia keluar ada meeting, ya kan, dengan owner dan sebagainya. Ketika ada teman-teman kita menegur, mengingatkan, janganlah kita berkata, "Hei, sok tahu, kamu bukan pengawas." Itu ya salah. Karena kita itu sudah satu tim ya,
satu tim di perusahaan itu tadi. Makanya oleh sebab itu, ketika ada teman-teman menyampaikan pesan-pesan atau kepada kita, hargailah teman ini ya, seperti itu. Kalau kita ingin dihargai orang lain ya, seperti itu ya. 1, 2, 3, 4 menghargai. HP dimatikan atau digetarkan. Saya sampai di sini. HP dimatikan dan HP dimatikan atau digetarkan. Kenapa HP harus dimatikan dan digetarkan? Pak Hafiz, coba. Mengganggu dalam suatu kegiatan. Pak Hendra sepakat nggak? Sepakat ya. HP ini di tis perusahaan mana banyak harus ketika kita turun dari unit bis, biasanya HP itu dikumpulkan. Ada juga perusahaan tempat kami dulu HP tidak dikumpulkan, tapi HP wajib di silent atau digetarkan ya gitu. Kenapa? Kita seorang operator atau driver tidak menutup kemungkinan namanya bahaya itu. 99 itu adalah faktor kecelakaan itu pada diri kita. Ceroboh ya. Ya. 99 itu cuma 1% saja. Itu yang betul-betul yang sebenarnya gitu. Nah, oleh sebab itu kenapa harus ada aturan seperti ini? Karena dengan adanya HP ini tadi, ketika kita lagi loading, ketika kita lagi nyetir, pas sibuk dengan HP, sibuk cungkil HP dalam kantong ini, ya kan? Setir mereng-mereng begini, akhir begini, kita tidak konsentrasi dengan orang di depan. Akhirnya nubruk. Salah satunya contoh kami di Buma dulu, Makeltop, namanya Makeltop ya, orang Ambon. Hari-hari HP kayak macam orang operator radio room, ya kan? HP kayak Telkomsel lah dia, pokoknya HP terus, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Begitu dia lagi mutar setering ini, pas tengok sini, nubruk itu pantatnya apa? HD ya, HD di depan, ya kan? Karena operatornya sempat terlelap, ya kan? Dia ambillah dari kanannya ini, nyelip. Akhirnya dia punya unit ini tadi nyenggol ke unit yang lagi parkir tidur tadi itu. Akhirnya insiden akibat dari karena tidak konsentrasi, tidak fokus dalam satu pekerjaan. Makanya untuk menghilangi atau mengurangi tingkat kecelakaan atau insiden, HP harus disilentkan atau dimatikan. Padahal orang telepon lengoneng itu paling-paling teman sendiri. Halo bro, sudah kerja di mana ya? Hebat ya kamu sudah kerja kan? Paling-paling begitu. Akhirnya kita celaka. Akhirnya kita bisa di warning atau di PHK ya, betul nggak? Betul. Karena di perusahaan itu tinggal kita di PHK atau di warning. Tinggal pilihan itu, warning berat atau warning ringan. Seperti itu. Nah, kembali ke bapak-bapak, tergantung dengan masalahnya bapak nanti ketika terjadi satu masalah di lapangan. Nah, oleh sebab itu, untuk masalah keselamatan ya, dari awal tadi saya membuka tadi, ingat perhatikan baik-baik ya. Karena ini pun juga nanti ketika bapak masuk di perusahaan ada namanya indeksi ya, atau bahasanya indeksan ya, kayak gitu ya. Nanti bapak lakukan. Tetapi setelah bapak sudah memahami di sini, walaupun nanti perusahaan melakukan satu indeksan kepada bapak sudah paham. Dan ketika ada pertanyaan dari trenernya, nanti bapak sudah bisa menjawab. Jadi kurang lebih seperti itu dari saya. Pesan saya, belajarlah yang baik ya. Belajar yang tekun, mulai dari kelas ini, dari ruangan ini ya, apa yang disampaikan trenernya tolong diperhatikan. Bertanyalah ketika belum paham ya. Saya selalu berkata dan saya selalu berbicara selalu besar ya. Ya. Karena saya tidak perlu menggunakan mix untuk berbicara. Supaya anak didik yang keluar dari PLPK ini betul-betul bukan hanya sekedar paham, hanya sekedar mengerti, tetapi keluar dari sini adalah salah satu anak-anak yang sudah kompeten, siap bekerja, bukan belajar bekerja lagi. Ketika orang suruh mindahkan unit, tidak ada kamu yang bawa. Wah, enggak, kamu. Enggak ada kata-kata kamu melempar itu. Saya tidak suka dengan itu. Artinya kalau orang sudah bilang pindahkan sesuai dengan skill kita. Setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Saya cukup sekian. Jadi itulah perkenalan dari saya dan harapan saya hari ini belajar yang baik sampai nanti pada saatnya istirahat. Nanti silakan sharing dengan trenernya. Masuk ke ruangan lagi, belajar yang baik. Kita ada 2 hari untuk di materi di ruang kelas ini. Selebihnya kita nanti
ada hujan tes sedikit, setengah hari kita langsung ke lapangan ya. Lebih cepat lebih baik, jangan terlalu perbanyakkan ya. Lebih baik kita banyak gerakan unit ya. Tetapi Bapak tidak boleh tinggalkan ini, karena ini Bapak harus tahu. Nanti sampai di lapangan nanti saya tunjuk satu persatu, atau trennya tunjuk satu persatu, tidak paham kan percuma ya. Itu banyak jadi operator tapi tidak tahu komponennya. Nah, banyak dari driver ditanya ban aja tidak tahu. Padahal ban itu ya kalau bahasa kita kampung ban, tapi kalau bahasa tambangnya tire ya. Seperti itu. Jadi saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Ketika saya menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati. Tapi harapan saya sebagai pendidik sekaligus bertanggung jawab dengan lembaga pelatihan ini, anak didik yang keluar dari sini, saya berharap bukan hanya sebatas pengalaman cuma mengikuti di sini aja, tapi harus bekerja di perusahaannya seperti itu ya, sesuai dengan skill yang sudah diperoleh di tempat ini. Terima kasih, selamat pagi saya ucapkan buat teman-teman. Ya, sukses selalu ya. Selamat pagi. Oke, selanjutnya saya serahkan sama